Kurama merupakan karakter yang memiliki peran yang sangat penting dalam cerita Naruto hingga Boruto. Ia memang bukan karakter manusia seperti Naruto, Sasuke, dan yang lain. Melainkan Kurama itu sosok monster biju ekor 9 yang memiliki kekuatan besar. Selama ratusan tahun, para manusia menganggap Kurama sebagai monster kuat tak berperasaan. Dan banyak orang yang ingin memanfaatkannya sebagai senjata. Karena pemikiran dan perbuatan orang-orang semacam itulah, Kurama hidup dengan membenci manusia dalam waktu yang lama. Kurama beberapa kali diperlihatkan mengamuk. Salah satunya terjadi di desa Konoha akibat ulah dari Obito Uchiha. Namun, Minato Namikaze, sang Hokage keempat pada masa itu menghentikan amukan Kurama. Dia juga menyegel Kurama di dalam tubuh Naruto yang masih bayi, sehingga Naruto pun menjadi Jinchuriki Kyuubi. Hidup di dalam diri Naruto tetap saja membuat Kurama menjadi sosok monster yang membenci manusia. Hingga tiba saatnya Naruto berhasil mengendalikan Kurama, lalu seiring berjalannya waktu mereka berdua menjadi saling percaya satu sama lain, lalu bersahabat dengan baik. Persahabatan Naruto dan Kurama terjalin sangat erat, seperti persahabatan antara Killer Bee dan Hachibi. Namun, tidak ada sesuatu yang bertahan selamanya, termasuk persahabatan dan kebersamaan antara Naruto dengan Kurama. Dalam serial Boruto, Naruto terlibat pertarungan melawan Ishiki Otsutsuki. Naruto yang saat itu dibantu oleh Sasuke tidak memiliki kesempatan untuk menang dalam pertarungan melawan Ishiki. Kekuatan yang dimiliki oleh Ishiki terlalu besar, sehingga Naruto menjadi sangat terdesak. Kurama pun menyarankan agar Naruto memakai suatu kemampuan bernama Mode Baryon. Kurama bilang Naruto akan mati bila dia menggunakan kemampuan tersebut. Naruto tidak peduli, sebab bagi Naruto yang terpenting Ishiki bisa dihentikan dan dunia shinobi menjadi aman. Naruto pun memakai Mode Baryon, lalu berhasil membuat masa hidup Ishiki menjadi berkurang. Hingga akhirnya Ishiki mati kehabisan waktu karena ditipu oleh Bunshin Kawaki. Setelah menggunakan Mode Baryon, rupanya Naruto tidak mati, sebab Kurama tidak mengatakan yang sebenarnya. Yang akan mati usai memakai Mode Baryon adalah Kurama sendiri, bukan Naruto. Kurama pun mati saat itu dan Naruto tidak lagi menjadi seorang Jinchuriki. Kisah hidup Kurama memang telah berakhir saat itu, tapi ada kemungkinan bahwa hidup yang berakhir dari Kurama akan menjadi awal yang baru nantinya. Sebab para biju sepertinya tidak akan pernah benar-benar mati untuk selamanya. Karena setelah mereka mati, maka hanya masalah waktu bagi para biju untuk bangkit kembali. Mereka berbeda dengan makhluk hidup pada umumnya seperti manusia atau hewan. Para biju tercipta dari Jubi yang dipecahkan menjadi 9 bagian oleh Rikudo Sennin. Dengan begitu, siklus kehidupan dan kematian dari para biju pun jauh berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Mari kita ambil contoh dari kejadian di mana Isobu disegel ke dalam tubuh Rin, sehingga Rin menjadi Jinchuriki Sanbi. Rin mengetahui rencana bahwa pihak musuh berniat membuat Sanbi mengamuk di desa Konoha, sehingga Rin memilih bunuh diri dengan menusukkan tubuhnya pada Raikiri Kakashi. Saat Kakashi hendak menyerang musuh memakai Raikiri itu, perbuatan Rin memang sangat ekstrim, sampai-sampai membuat mengikis Sharingan Obito yang melihat kejadian tersebut menjadi bangkit. Yang juga artinya mengikis Sharingan Kakashi ikut bangkit, sebab Sharingan Kakashi adalah pemberian dari Obito dan mereka berdua melihat kematian Rin bersama-sama. Namun, walau apa yang Rin perbuat sangat ekstrim, tapi dia melakukannya demi kebaikan desa Konoha. Rin merupakan shinobi sejati yang rela berkorban demi desa yang dia cintai. Mengingat Rin sebagai Jinchuriki mati, maka sepertinya Isobu pun ikut mati dalam tubuh Rin. Meski demikian, tapi Isobu bangkit kembali pada suatu ketika. Kisah Isobu dan kisah Kurama memang bisa dibilang sebagai dua kisah yang berbeda. Mengingat dalam kasus Isobu yang mati adalah Jinchuriki, yang kemungkinan besar membuat Isobu ikut mati juga dan bangkit kembali suatu hari. Sedangkan kisah Kurama, Naruto sebagai Jinchurikinya masih bertahan hidup. Yang mati hanyalah Kurama sendiri. Alasan Mimin mengambil referensi kisah Isobu itu hanya sekedar untuk mengambil contoh kejadian bahwa para biju bisa bangkit kembali. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Kurama pun bakal bangkit lagi. Bila kita ingat kembali momen detik-detik kematian Kurama, dia sempat bilang kepada Naruto bahwa sampai waktunya tiba nanti, Naruto harus menjaga diri. Kata-kata sampai waktunya tiba nanti memang bisa diartikan secara beragam. Misalnya, maksud Kurama itu sampai waktu Naruto akan mati nanti. Naruto harus menjaga diri baik-baik. Dalam artian, selagi masih ada kesempatan untuk hidup, maka Naruto harus menggunakan waktu kehidupan yang ada untuk hidup dengan baik.
Namun, menurut Mimin cukup masuk akal juga untuk mengartikan bahwa maksud perkataan Kurama tentang Naruto harus menjaga diri sampai waktunya tiba nanti, itu tentang Naruto yang harus menjaga diri hingga waktu Kurama bangkit kembali nanti. Jadi, Naruto harus menjaga diri hingga hari di mana Kurama muncul lagi. Naruto tidak boleh mati sebab Kurama masih ingin bertemu dengan Naruto di dunia saat Kurama sudah bangkit. Menganggap bahwa para Biju adalah makhluk yang tak akan bisa mati selamanya memang wajar menurut Mimin. Sebab mereka adalah makhluk spesial yang akan terus bereinkarnasi dalam jangka waktu tertentu setelah kematian. Dengan begitu, Kurama juga nanti akan bereinkarnasi dan muncul kembali dalam cerita. Mungkin ada yang bingung dan bertanya-tanya, jika nanti Kurama akan bangkit kembali dengan reinkarnasi secara alami, mengapa sang pengarang cerita Boruto harus repot-repot membuat Kurama mati? Menurut Mimin, ada beberapa alasan yang mendasari keputusan tersebut. Pertama, demi membuat momen yang mengharukan dalam cerita. Memasukkan momen mengharukan dalam cerita memang sangat bagus dan akan membuat cerita menjadi semakin menarik. Kedua, hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kejutan besar pada cerita ke depan nanti. Kejutan besar itu tentu akan membuat banyak penggemar menjadi heboh dan mungkin bakal sangat ramai pembahasan tentang seller Boruto jika Kurama bangkit kembali. Pasalnya, orang-orang telah melihat kematian Kurama dan mengira bahwa dia telah pergi untuk selamanya. Padahal, suatu saat nanti Kurama akan bangkit sehingga banyak penggemar pasti menjadi terkejut dan bersemangat. Meski bisa bangkit kembali, tapi sepertinya Kurama akan kehilangan ingatan semasa hidupnya dulu. Sehingga Kurama tidak akan ingat apapun tentang Naruto, juga tentang perjuangannya bersama Naruto. Hal itu pasti akan cukup menyedihkan, tapi hal tersebut akan membuat cerita berkembang menjadi semakin panjang. Memang, Kurama pernah bilang bahwa Naruto harus menjaga diri hingga waktunya tiba nanti. Ya menurut Mimin hingga waktu kebangkitan Kurama. Namun, hal tersebut bukan berarti Kurama yang nanti bangkit kembali akan ingat tentang Naruto. Melainkan perkataan itu hanya tentang harapan dari Kurama saja. Sepertinya, Kurama berharap bahwa dia akan bisa bertemu Naruto lagi. Lalu Naruto kembali menjadi Jinchuriki untuknya. Kemudian, mereka berdua kembali membangun hubungan baik dan menjadi sahabat seperti sebelumnya. Meski begitu, tapi terkadang harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Sehingga nanti Kurama mungkin akan bangkit dan merupakan segala sesuatu dalam masa kehidupan Kurama yang sebelumnya. Jika saja Kurama bangkit saat Naruto masih hidup dan masih kuat, maka Naruto bisa saja akan menjadi Jinchuriki bagi Kurama lagi jika ada orang yang bisa melakukan penyegelan Jinchuriki ke dalam tubuh Naruto. Naruto pun dapat mengendalikan Kurama lagi dan membangun hubungan baik dengan Biju itu. Namun, bisa jadi Kurama bangkit nanti setelah Naruto sudah mati atau pada saat Naruto telah melemah akibat usia tua. Dengan begitu, kita harus siap jika Naruto tidak akan menjadi Jinchuriki bagi Kurama lagi, walaupun Kurama bangkit kembali suatu saat nanti. Maka dari itu, walau berharap bahwa dia akan menjadi Biju untuk Naruto lagi, tapi Kurama juga memahami bahwa hal tersebut mungkin tidak akan pernah terjadi. Tak heran Kurama juga sempat bilang bahwa percakapannya dengan Naruto usai memakai mode Baryon adalah percakapan terakhir mereka. Dengan begitu, pasti akan ada orang lain yang bakal menjadi Jinchuriki yang baru bagi Kurama. Mimin menduga orang itu adalah Himawari. Ketika Himawari telah menjadi shinobi suatu hari nanti, Himawari memang sangat cocok untuk menjadi Jinchuriki baru bagi Kurama. Sebab dia anggota klan Uzumaki yang terkenal memiliki cakra besar dan kuat. Banyak Jinchuriki Kurama pada masa lalu pun merupakan para anggota klan Uzumaki, seperti Mito, Kushina, hingga Naruto. Himawari pun pasti akan menemukan cakra yang tepat untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan Kurama, sehingga dia akan bersahabat dengan Kurama seperti Naruto dulu. Selain kemungkinan Kurama bangkit karena reinkarnasi, ada juga kemungkinan lain bahwa Kurama akan bangkit karena Hagoro Mochizuki. Hagoro Mochizuki bisa muncul kembali dalam cerita walaupun hanya dalam wujud roh saja, seperti saat dia muncul dalam cerita Naruto. Saat itu, Hagoro Mochizuki muncul pada saat Perang Dunia Shinobi keempat berlangsung, di mana dia memberikan kekuatan besar untuk Naruto dan Sasuke. Hagoro Mochizuki mungkin akan merasa bahwa eksistensi dari Kurama masih sangat dibutuhkan oleh dunia. Maka dari itu, Hagoro tidak mau membiarkan Kurama benar-benar mati untuk selamanya. Jadi dia bakal menghidupkan kembali Kurama. Sebagai orang yang menciptakan Kurama dan para Biju lain dari pecahan Jubi, menurut Mimin tidak akan terlalu mengherankan jika nanti Hagoro mampu untuk bisa membangkitkan Kurama dari kematian.